Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas dibunuh pada hari Jumat, 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk menutupi pembunuhan yang terjadi, Ferdy Sambo mengerahkan seluruh anak buahnya untuk berbohong dan mengikuti skenario. Hingga saat ini Sambo dan sang istri Putri Chandrawati masih bersikeras bahwa motif pembunuhan adalah karena dugaan pelecehan yang terjadi di rumah Magelang antara tanggal 4 Juli hingga 7 Juli. Permasalahannya adalah belum ada bukti kuat yang mendukung dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Joshua itu. Sebaliknya malah tampak banyak kejanggalan dari kisah pelecehan yang diceritakan ke publik. 31 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Susi, asisten rumah tangga Sambo dan Putri, dalam sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer. Sebelumnya banyak pihak menilai Susi adalah saksi kunci peristiwa di rumah Magelang yang disebut sebagai tempat terjadinya pelecehan seksual. Susi juga dianggap sebagai saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum Brigadir Joshua dibunuh. Namun saat di ruang persidangan, keterangan yang disampaikan Susi kerap berbelit dan berubah-ubah hingga membuat hakim geram. Salah satu kesaksian Susi yang dicecar hakim terkait status anak keempat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, yakni Arka, yang masih berusia 1,5 tahun. Seperti diketahui sebelumnya, saat ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati sempat meminta untuk tidak ditahan karena memiliki anak yang masih balita. Siapa yang melahirkan Arka? Ibu Putri. Oke, saudara tetap kapan dia lahir? Bulan 3 2001 tanggal 23. Di mana? Saya tidak tahu. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi saudara tidak tahu dilahirkan di mana. Sementara salah satu ajudan Ferdy Sambo, Daden Miftahul Haq, menyatakan bahwa anak keempat Sambo dan Putri berstatus anak adopsi. Mendengar pernyataan Daden, Susi pun mencabut kesaksiannya yang menyatakan Putri melahirkan anak keempat. Tak hanya majelis hakim, tim jaksa penuntut umum juga menilai Susi memberikan beberapa kesaksian palsu. Bahkan jaksa sempat curiga ada yang mengarahkan jawaban Susi dari jarak jauh. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap? Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Hakim ketua persidangan juga sempat mengingatkan Susi tentang ancaman pidana terhadap saksi yang terbukti berbohong. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Ancamannya 7 tahun, nggak main-main saudara. Setelah sebelumnya Richard Eliezer, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah bertemu dengan keluarga Brigadir Joshua Rabu 3 November 2022, giliran terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal yang berhadapan langsung dengan orang tua Brigadir Joshua. Di hadapan Kuat dan Ricky, Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir Joshua, kembali menceritakan momen percakapannya via telepon dengan Joshua 1 hari sebelum Joshua dibunuh. Saat itu Joshua bercerita kepada Vera bahwa dirinya diancam akan dibunuh. Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Kurang ajar gimana? Dia bilang. Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit, dia bilang gitu. Sakit apa? Nggak tahu saya, dia bilang gitu. Terus aku diancam, dia bilang gitu. Diancam kayak mana? Saya bilang. Berani kau naik ke atas, ku bunuh kau. Usai persidangan, terdakwa Kuat Ma'ruf membantah pernyataan Vera itu. Namun bantahan Kuat malah seakan menjadi bumerang karena Vera tidak menyebutkan siapa sosok yang mengancam akan membunuh Joshua. Mana yang salah dan
Coba sebutkan mana yang salah dari keterangan saksi. Saksi siapa yang salah? Tadi yang mengatakan Mbak Vera ada kalau naik aku bunuh. Terus apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu kejadian. Begini, itu kan saksi Vera tadi menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut. Saksi Vera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diberi ancaman apabila kamu naik maka akan kubunuh. Ada yang lain? Terima kasih. Di ruang sidang, Kuat juga sempat mengucapkan duka cita kepada keluarga Joshua tanpa kata maaf. Turut duka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Namun Ibunda Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak, menilai pernyataan berduka dari Kuat Ma'ruf dan juga terdakwa lain kepada pihak keluarga sangat terlambat. Rosti juga mempertanyakan apa hubungan yang terjalin antara Kuat dan Putri Chandrawati. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenario-nya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Berbeda dengan Kuat, Riki Rizal memilih untuk menyatakan permohonan maaf karena kebodohannya yang mengakibatkan nyawa Brigadir Joshua melayang. Kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Joshua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Menanggapi permintaan maaf Riki, Ibunda Joshua meminta Riki untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Jadi kalau kamu sudah minta maaf di sini, mohon berkata jujur. Jangan ikuti skenario pembohongan. Sebelumnya dalam persidangan pemeriksaan saksi keluarga Brigadir Joshua pada 1 September, ada satu pernyataan dari adik Joshua yang cukup menjadi sorotan. Sang adik yakni Maharesa Rizky yang juga anggota kepolisian bercerita bahwa ia pernah mendapatkan nasihat yang baik dari Ferdi Sambo. Waktu itu pernah ketemu sekali dengan Pak FS, ya. Itu pas saya lagi piket di Mabes di pintu masuk. Oh, di pintu masuk, oke. Ya. Kemudian Di situ sempat Pak FS juga bilang jadi polisi yang baik, jangan ele-elean gitu, ngasih nasihat sama saya. ngasih nasihat kepada saudara. Benar. Itu tahun kapan? 2020. Namun tampaknya nasihat Ferdi Sambo kepada adik Brigadir Joshua itu hanyalah bualan semata. Lalu bagaimana persidangan rekan sejawat Sambo yang turut membantu mengganti alat bukti CCTV setelah Brigadir Joshua dibunuh? Sesaat lagi di iNews Files.